Bos, kembali lagi bersama saya Simple Simpan. Di video kali ini kita bakal bahas untuk kriteria dari penilaian, apa saja yang kriteria untuk bisa mendapatkan poin. Ya, nah, untuk menghasilkan poin harus terpenuhi 6 kriteria tersebut. 6-6-nya harus terpenuhi. Nggak boleh salah satunya ada yang enggak, yang misalnya ini ada toleransinya nggak ada seperti itu ya. Wasit, juri, teman-teman yang di daerah ini harus paham betul tentang kriteria penilaian ini sehingga tidak merugikan atlet di daerah, sehingga dari pembinaan kita di daerah ya, seleksi kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya itu betul-betul dengan hasil yang maksimal. Karena kita sebagai wasit ini sebagai pengadil ya, pengadil. Jangan sampai kita memutuskan diri turun sebagai wasit juri tapi tidak paham tentang kriteria penilaian gitu ya. Itu yang harus dipahami. Untuk atlet dan pelatih ini wajib tahu. Kenapa? Karena ini akan berdampak pada program latihannya ya. Program latihan harus menentukan dari apa yang tertera pada peraturan pertandingan yang kita pakai, terutama untuk teman-teman yang berafiliasi ke WKF ya. Ini untuk yang WKF ya. Ada 6 kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu bentuk yang benar ya, bentuk yang benar mulai dari bentuk serangan semuanya ya. Bentuk serangan kisame, yakusuke, kemudian uraken itu masih bisa dipakai, kecuali untuk serangan-serangan tangan terbuka itu tidak boleh sama sekali. Kalau untuk tendangan kita masih bisa pakai mawashi, kemudian kekome ya. Maegeri sebenarnya juga bisa tapi agak sulit sekarang karena kita jarang sekali lihat ya. Ada kriteria tertentu yang bisa menghasilkan untuk maegeri ya. Yang paling sering mendapatkan poin itu adalah kikome, kemudian mawashi, ada ushiro ya. Itu untuk yang tendangan. Untuk arahnya sendiri boleh jodan ya. Jodan itu dari bawah tulang selangka sampai di atas tulang panggul ya. Nih, dari sini ke atas ya. Nah, tulang panggul ya. Panggul itu pinggul ya, atau tulangnya ini, tulang di atas tulangnya ini. Kalau di bawah itu tidak menjadi target poin ya. Kalau di atas tulang selangka ke atas ini disebut jodan ya. Kalau untuk tendangan, serangan ke arah jodan itu menghasilkan 2 poin ya, 2 poin. Kalau untuk karya jodan itu menghasilkan 3 poin ya. Kemudian kalau untuk pukulan ya, untuk pukulan itu menghasilkan 1 poin baik serangan jodan maupun jodan ya. Nah, kecuali ya untuk serangan yang lawannya itu tidak berdiri pada kedua kakinya. Semisal dia jatuh di posisi begini, kemudian entah serangan mau pukulan, tendangan, itu semua masuk kriteria 3 poin atau disebut kipong ya. Mau pukulan, mau tendangan itu menghasilkan 3 poin ya. Harus paham ini. Ini untuk yang pertama, bentuk yang benar ya, bentuk yang benar. Contoh misal gyakusuke-nya. Jadi gyakusuke nggak boleh misalnya seperti ini gyakusuke-nya ya, atau kisame, misal kisame nggak pernah seperti ini. Kemudian ternyata kisame-nya nggak boleh ya, bukan bentuk yang benar. Yang kedua, sikap sportif. Jadi untuk atlet ya, untuk seorang karateka itu tidak boleh menyerang itu dengan niat sampai dengan menciderai lawannya. Wasit mesti jeli di sana, juri pun harus fokus ya. Sehingga atlet ini tidak boleh dengan niat menciderai ya. Kita karateka sudah lama berlatih, tentu paham ya, tentu paham bagaimana watak ya, atau bagaimana indikasi seseorang yang secara brutal ya, misalnya ingin sampai menciderai, tetap harus dengan sikap sportif ya, sikap sportif. Ini untuk yang kedua. Yang ketiga adalah power, dilakukan penuh semangat ya. Jadi kalau misalnya dia lembek, walaupun dia masuk poinnya tapi itu tidak poin ya. Jadi dilakukan penuh semangat ya, berpower, bertenaga dengan kecepatan dan kekuatan ya. Harus ada speed dan powernya. Misal contoh kisame seperti itu ya, atau gyakusuke ya. Jadi
Jadi seperti itu, ada tenaga, ada semangat, itu yang bisa menghasilkan poin. Jadi bukan ya, ya itu tidak poin walaupun mengenakan lawannya, tapi tidak dilakukan dengan penuh semangat, itu tidak ada kriteria poinnya. Paham? Oke, lanjut. Yang keempat, Zansin. Ya, Zansin ini tetap waspada. Ya, waspada. Jadi nggak boleh atlet itu nunduk ataupun memalingkan wajahnya saat melakukan serangan maupun sesudahnya. Catat ya, catat betul ini. Contoh misal, jago suge seperti ini, jago sugenya, sampai dia hadap ke sana, ya, tidak ada kewaspadaan, ini tidak poin. Oke, yang poin itu seperti ini, itu poin. Tapi kalau posisinya nunduk, berpaling, itu nggak poin, karena tidak zansin. Ataupun misalnya setelah dia kusuke, dia jatuh sendiri, jatuh, ya, jatuh itu poinnya bisa ditarik, bisa dianulir. Oke, semisal juri sudah terlanjur, ternyata dia jatuh, atau setelah lakukan serangan dia berbalik, ya, ini tidak zansin, boleh ditarik lagi poinnya. Karena kriteria poin yang keempat itu adalah zansin, tetap waspada. Ingat betul ini. Keempat. Kemudian yang kelima, timing yang tepat. Kalau lawannya sudah poin duluan, walaupun dia misalnya betul dengan kriteria yang 5 tadi, satu kriteria yang tidak terpenuhi maka tidak poin, yaitu timing, waktu yang tepat. Momennya sudah hilang. Ataupun misalnya atlet itu melakukan bantingan, tapi tidak disegerakan dengan susulan, ada jeda yang ada jeda jelas terlihat, baru melakukan serangan, itu tidak poin. Karena kriteria untuk yang timing atau waktu yang tepat sudah hilang. Paham? Itu untuk yang kelima kriteria poinnya. Dan yang keenam adalah jarak yang tepat. Jarak yang tepat. Kalau lawannya posisinya berdiri di sini, kemudian dia melakukan serangan, misal mawasi, ya, misal mawasi seperti ini. Ternyata dia lolos, bukan jarak yang tepat. Betul mengenakan lawannya, tapi bukan jarak yang tepat. Jadi tidak poin. Atau misalnya kizame, ya, kizamenya karena posisinya sampai di sini, misal sampai harus melewati lawannya, itu bukan jarak yang tepat, ya. Atau masih terlalu jauh, ini terlalu jauh, ya, itu tidak poin. Oke, kalaupun misalnya dari jarak yang segini, semisal dia harus sampai lurus ukurannya, lawannya akan cedera, dia tetap bisa mengatur jaraknya itu seperti ini. Kalau seperti ini misal misalnya, ini masih tetap poin, ya, poin, karena dia harus mengontrol jaraknya, ya, kemudian mengontrol serangannya, ini masih tetap dianggap poin karena dia bisa mengatur jarak dan timing serta bentuk yang benar, dilakukan penuh semangat dan zansin. Tapi kalau sudah posisinya seperti ini, berbalik, tidak zansin, itu hilang. Oke, itu 6 kriteria yang wajib terpenuhi kalau para atlet itu mau mendapatkan poin. Pertama, bentuk yang benar. Kedua, sikap sportif. Ketiga adalah dilakukan penuh semangat. Keempat, zansin. Kelimanya, timing yang tepat. Dan terakhir adalah jarak yang tepat. Ya, 6 kriteria ini harus terpenuhi unsurnya untuk bisa dikatakan poin. Nah, mesti banyak belajar kita, dan pelatih bisa menjadi program latihannya. Kalau misalnya atletnya kurang ada daya ledak dari serangannya, ditambah lagi, ya, speednya kurang, latih lagi. Atlet pun demikian, kalau merasa kurang di dojo, tekniknya seperti ini masih kurang, ayo motivasi diri sendiri, saya mau lebih bagus lagi, buat latihan mandiri di rumah, tambah lagi jam latihannya, ya, sehingga kalian bisa menjadi lebih profesional. Mudah-mudahan video ini mengedukasi buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ya, salah ucapan yang sekiranya menyinggung ataupun
kurang dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti semua jawab di kolom komentar kemudian ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam karate, os.